Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Firmansyah dari Prodi IAIF dengan indikasi gambar 230.1. Di sini di pertemuan ke-6 saya akan menjelaskan tentang dinamik programming, matriks, dan multiplikasi. Nah, ini perkalian matrik. Syarat perkalian matrik yaitu jumlah kolom matrik pertama sama dengan jumlah baris matrik. Nah, ini jika matriks B, AD, DE, EF adalah order 2, 3, dan matriks C adalah order 3 kali 4. Maka perkalian matriks B dengan matriks C adalah matriks A. A sama dengan B kali C, dan A sama dengan ini matriks B, nah ini DEF, dan ini matriks C, GKU, nah ini dikalikan dengan ini, dan A sama dengan AG plus BK, plus CO, dan seterusnya. Dan yang EK ini perkalian skalar. Nah, ini perkalian matriks dengan matriks menimbulkan perkalian skalar. Dan order matriks adalah P kali Q, I kali R sama dengan P kali R. Jumlah perkalian skalar yang terjadi pada perkalian matriks adalah jumlah baris matriks pertama kali jumlah kolom matriks pertama kali jumlah kolom matriks kedua. Jumlah perkalian skalar P kali Q kali R. Contoh perkalian matriks B dan matriks C di atas. Matriks B berorder 2 kali 3 dan matriks C berorder 3 kali 4. Maka jumlah perkalian skalar yaitu adalah 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. Dan pada perkalian matriks berantai bisa dibilang matriks dan multiplication, perbedaan letak tanda kurung dapat menyebabkan perbedaan jumlah perkalian skalar. Dan kita geser ke longest. Nah, ini ke longest common sekuensi S. Nah, dalam aplikasi biologi sering diperlukan pembandingan DNA dari 2 atau lebih organisme yang berbeda. Untuk DNA terdiri dari serangkaian molekul yang disebut basis. Nah, basis yang mungkin adalah adenin, guanin, sitosin, dan timin. Keempat, basis DNA ini dapat ditulis notasi huruf A, C, G, T. Nah, ini contoh DNA suatu organisme, misalnya 1 sama dengan CC, GGT, CGA, GT, dan seterusnya. Dan DNA untuk organisme lain, misalnya S2, GT, C, GTT, dan seterusnya. Salah satu alasan membandingkan untayan dua DNA ini adalah untuk menentukan kemiripan dari kedua untayan tersebut sebagai ukuran kedekatan antara kedua organisme, dan untuk mengukur kemiripan untayan S1 dan S2 adalah dengan menemukan untayan ketiga, yaitu S3, sebagai untayan terpanjang dari kedua untayan, di mana basis di S3 sebagai untayan terpanjang, dan di mana basis S3 muncul di setiap S1 dan S2 semakin panjang untayan S3 yang ditemukan, maka S1 dan S2 semakin mirip. Dan seperti ini, masalah kemiripan ini dikenal dengan istilah
subsequence bersama terpanjang, longest common entry LCS. Dan definisi LCS ini yaitu subsequence string X adalah sekumpulan karakter yang ada pada X yang urutan kemunculannya sama. Secara formal dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini sequence Z sama dengan Z1, Z2, sampai ZK adalah subsequence dari X1, X2, sampai ke XM. Jika terdapat urutan menaik I1, I2, sampai IK yang merupakan indeks X, semua J sama dengan 1, 2, sampai ke K yang memenuhi X1B sama dengan ZJ. Contoh seperti ini, sequence X, ABC, JDAB. Dan ini sequence dari X, dan ini sequence index. Subsequence bersama dari dua sequence adalah sequence yang terdapat pada kedua sequence tersebut. Nah, misalnya sequence X ini ABC, B, AB, sequence Y, BD, CA, DA. Subsequence bersama dari X dan Y antara lain B, C, A, panjang sequence 3, dan BCBA panjang sequence 4. Dan BCBA merupakan sequence pertama terpanjang LCS dari X dan Y dengan panjang sequence 4. Dan ini adalah karakteristik LCS metode brute force. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, bangkitkan semua subsequence untuk XM dan YN dari sequence yang sama dan tidak ambil yang terpanjang. Nah, ini contohnya. XM sama dengan AVG, YN sama dengan TCG. Bangkitkan semua subsequence XM. Sementara X0 ada X1 ada A, ini merah, X2 ada AT sama AG, dan X3 ATG. Diperoleh dua bangkitan subsequence. Bangkitkan semua subsequence YN. Yang pertama Y0, Y1 adalah C, Y2 TC, TG, Y3 TCG. Diperoleh dua bangkitan sembilan subsequence sama dengan 8 sequence. Mencari sequence bersama XM dan YN dan pilih sequence bersama panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.